Ada cerita menarik loh ya. Jadi gini, saya itu kan waktu pertama kali ke sini, itu juga pernah diundang untuk jadi imam sekaligus juga kultum. Itu masjid yang di kampung, itu tuh bener-bener masjidnya masih masjid kayak tradisional lah. Nggak ada AC-nya, tirainya juga masih tirai yang banyak debunya. Ya masih tradisional banget. Nah itu Ridwan di situ memperdayakan. Saya tuh balik lagi ke situ setelah 2 tahun. Wah sekarang dia itu kalau misalkan datang ke kampung Ridwan ini langsung semuanya itu salim. Bukan wali dia. Dan dia tuh ditokohkan. Oke, balik lagi nih coach. Kita sekarang mau ngebahas salah satu materi atau salah satu pelajaran yang ada di Cinta Quran Center, dan coach juga di sini salah satu perancang kurikulum. Langsung aja kita akan ngebahas tentang leadership. Kalau kemarin kita bicara tentang entrepreneur nih, ya. Sekarang kita bahas tentang leadership. Oke, langsung aja. Kenapa santri itu harus belajar leadership? Nah, leadership itu kan sebenarnya ya sesuatu yang memang buat keterampilan hidup kita tuh harus ada ya. Jadi kenapa santri itu juga harus ada leadership, dan pilar di CKIC ini harus ada leadership, kepemimpinan. Jadi minimal mereka bisa memimpin dirinya sendiri, kemandirian lah, mandiri. Kalau istilah di pendidikan juga tuh adalah akil balik. Jadi akil di saat dia balik. Nah kan namanya santri udah pada balik semua dong. Tapi juga yang penting juga dia harus akil. Nah akil di sini adalah dia juga harus selesai dengan dirinya. Bangun tidur misalnya, ya bangun itu ya jangan jam 6. Kalaupun misalnya oke lah dia tahajud subuh, jadi bangun sendiri, dan habis subuh jangan tidur lagi. Nah, itu kan adalah leadership gitu. Leadership itu. Jadi bagaimana selesai dengan dirinya. Ini kan self leadership namanya tuh. Kalau saya pernah belajar tuh namanya self leadership. Jadi bagaimana dia memimpin dirinya sendiri. Lah kita mau memimpin orang lain, kita memimpin perusahaan, ya kan? Kita mau memimpin organisasi, kalau belum selesai dengan diri kita, ngapain? Masalah jadwal makan, nggak jelas. Bangun tidur, nggak jelas. Sholat harus diobyak-obyak, apa istilahnya, digedor-gedor lah. Digedor-gedor gitu kan. Mandi harus digedor-gedor. Begitu libur, mandi sehari sekali. Nah, itu kan masalah. Makan nggak mandi. Gitu. Kalau libur. Kalau saya pas kemarin ke Jepang, mandi tapi nggak pakai sabun. Karena kering kan pas lagi musim dingin. Pas kemarin ada kegiatan project kan ke Jepang kan. Jadi wah, pas nyobain pakai sabun, wih, kok kering ya, salah bawa sabun saya. Gitu. Dan memang nggak keringatan segala macam. Udahlah pokoknya bilas air hangat aja, seger juga. Orang nggak ada keringat apa segala macam. Kayaknya kuman nggak kuat tuh, karena dingin kan. Nah, balik ke sini ya. Jadi harus selesai dengan dirinya. Masalah bangun tidur nih. Dari mulai bangun tidur dia beraktivitas, mandi, makan harus digedor-gedor nggak? Sarapan. Paling nggak kalau kita ngikutin sunnah Rasul kan masalah makan kan sehari 2 kali. Dia sehari 2 kali nggak makan, kecuali memang nggak ada makanan, sehari sekali lah, ya kan. Tapi istilahnya hal yang fundamental, masalah mandi, masalah dia makan, sarapan, makan siang, digedor-gedor nggak. Kalau lebih ini lagi, istilahnya lebih keren lagi itu dia lebih mandiri lagi, makan masak sendiri. Jadi istilahnya dia peduli nggak dengan dirinya gitu. Masalah kebersihan, misalnya mandinya bener nggak, beleknya masih ada nggak, ya kan? Kotoran hidung di sini kan, bulu hidung, itu lebih ini lagi. Jadi kepedulian dia terhadap dia sendiri itu kan masalah self leadership. Bagaimana dia bisa memimpin dirinya sendiri. Ini masalah mandi, masalah makan, nanti masalah tidur, nanti masalah oke lah dia harus namanya udah akil balik, dia udah memang fase dia dewasa itu kan dia harus bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, dari terkait dengan jadwal dirinya sendiri, dia menghidupi dirinya sendiri. Ini leadership juga nih. Kepemimpinan, dia bisa nggak tuh memenuhi kebutuhan dia sendiri, ya kayak misalnya kan kayak yang masih sendiri-sendiri nih, termasuk antum nih kan. Kena lagi, jomblo sih, gitu kan. Makanya jangan kena bully. Iya kan, ya nggak usah muluk-muluk, target double digit ya minimal misalnya buat kebutuhan dirinya, buat nanti dia makan gimana, buat kebutuhan itu bisa terpenuhi nggak? Oke, kalaupun kurang, nyarinya kemana nih? Nah, itu kan masalah leadership, memimpin, mengelola. Ya, selesai dengan dirinya sendiri. Jadi gimana kita mau menyelesaikan urusan orang, gimana kita mau mengelola orang. Ya kan kaitan kalau bahasa kerennya kan influence, mempengaruhi orang lain. Gimana kita mempengaruhi orang kita sendiri? Iya. Belum bisa selesai. Sama diri sendiri. Yang lebih sadis lagi, saya pernah belajar tentang leadership tuh ada program Grounded
coaching. Itu lebih sadis lagi. Gimana kita mengelola pekerjaan dan bisnis kalau kita nggak bisa mengelola lingkar perut? Maksudnya apa tuh? Buncit. Oh, oke. Papa prenagen. Mengandung makanan, ini bukan mengandung bayi kan. Laki-laki gemuk tuh kalau bercandaan bukan gemuk, buncit ya. Laki-laki gendut, buncit itu tanda kutip istilahnya dikritik tuh ada seorang coach bisnis kan. Gimana Anda mengelola pekerjaan sama bisnis, mengelola perut sendiri aja kagak bisa. Oke. Itu kan pola makan, olahraga kan itu kan hal yang sebenarnya ya nyunah kan. Masalah namanya makan kan berhentilah sebelum kenyang. Ya makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan juga jangan dibuat lapar terus kan gitu. Maksudnya namanya makannya 2 kali sehari udah cukup. Jadi kalau 3 kali sehari itu apa ya? Ya nggak nyunah sebenarnya sih. Kurang nyunah lah. Oke, ini ya. Kan di CKC ini salah satu pilar utamanya ya. Kan ada entrepreneurship, leadership, dan juga dai-nya itu sakopahnya. Nih, ada leadership di Cinta Quran Center yang itu tuh jadi pilar utama dan menjadi perbedaan dan CKC dengan pesantren yang lain kan. Pertanyaannya adalah, emang se-urgent itu ya leadership? Kita krisis pemimpin bro, hari ini. Indonesia ya. Krisis pemimpin yang dia bisa meneladani dan memang bisa, bahasa kerennya bisa membawa Indonesia menuju Indonesia emas lah. Nah sekarang ada kan Indonesia cemas. Indonesia cemas. Iya. Lebih parah lagi dimainin di medsos tuh Indonesia gelap. Indonesia gelap. Ini lagi gelap. Kita main ke jurang nih, mau main tepi jurang. Maksudnya ini kita sekarang krisis pemimpin, makanya keberadaan CKC itu kita ingin bahwa kita mencetak banyak kader-kader pemimpin yang dia udah selesai dengan dirinya, akhirnya dia bisa menyelesaikan urusan orang lain. Mau yang Ikhwan, mau yang Ahwat. Oh, Ahwat juga belajar leadership? Oh iya, ada supaya apa nih mereka belajar leadership supaya apa? Supaya bisa memimpin suaminya? Ya enggak lah, memimpin anak. Suami harus memimpin istri. Nah, istrinya memimpin anak-anak dan memimpin gimana secara teknikal di keluarga itu kan juga bisa selesai. Dan selain itu kan dia juga harus bisa berkontribusi ke umat. Dia bisa berpengaruh. Namanya leadership itu kan berpengaruh terhadap umat. Nah, sekarang kan krisis soal begitu. Apa coba sekarang anak muda kan dihajar dengan yang namanya gadget. Dihajar dengan dan saya miris ya baca di itu ada nih selebgram pacaran ketemu di kajian. Denger nggak? Lihat nggak ada nggak? Oh iya pernah ya, kan? lewat kan? Iya. Awal ketemunya ketemu di mana? Kajian. Kok kajian? Jadi pacaran gitu. Saja kan diserang dengan hal begitu, gimana memimpin dirinya sendiri dengan hal-hal asmara. Soal-soal begini kan memang ya indah gitu. Apalagi sekarang itu lagi rame ya. Sekarang itu lagi rame ada standar baru. Standar TikTok namanya. Oh, lagi ya, standar TikTok ya. Hidup anak-anak muda, khususnya ya Gen Z sama yang sekarang yang baru Gen Alpha ya, standar TikTok. Itu tuh mereka standarnya itu disetir sama TikTok ya. Begitu punya suami harus yang dia cambar adalah. Nanti kalau bisa tuh beli apa minyak bulus itu apa Firdaus. Minyak Firdaus ya, biar ada cambangnya banyak jadi brewok. Nanti tumbuhnya di sini, Mas. Di sini gitu. Iya, jadi standar itu kan gitu, masalah tampangnya kan harus agak karap-arapan ya kan, kalau nggak Korea-Koreaan, kalau nggak Jepang-Jepangan. Iya. Jadi kayak misalkan ya ada postingan di TikTok tuh, nikah tuh ternyata harus mewah, harus gitu. Wah, pengen. Jadi ada lagi nanti kayak misalkan di TikTok tuh muncul ternyata nikah itu mengerikan, nggak mau nikah. Wah, jadi kayak gitu tuh, disetir banget tuh, dikendaliin hidupnya itu sama TikTok. Itu bermasalah dengan leadership tuh. Iya, berarti ada masalah leadership. Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Jadi itu kecemasan, kalau istilahnya tuh anxiety-nya itu. Jadi itu kan hal yang di luar kuasa dia. Dia tidak bisa mengendalikan kalau hal di luar kuasa itu. Yang bisa mengendalikan adalah di dalam kuasa dia kan. Nah, itu adalah fungsi leadership juga. Nah, kebanyakan tuh mungkin sekarang orang-orang tuh fokusnya sama apa yang mereka nggak kuasai dan lupa sama yang mereka kuasai gitu ya. Makanya yang menyebabkan itu mempengaruhi hal yang tidak dikuasai sama kita, tinggalin aja. Jangan kebanyakan scrolling. Jangan kebanyakan scrolling, jangan kebanyakan main game. Salah satunya. Jangan kebanyakan nonton drakor. Tambah drakor aja gitu. Drama Korea yang sedih-sedih yang apa? Asmara-asmara gitu kan, sehingga kan jadi standar suami saya nanti kayak gitu. Indonesia mah ini apa sawo matang sama sawo busuk karena kulitnya, mana ada yang kinclang putih kan, kalaupun ada mungkin ya karena ya mungkin gennya lah gitu kan, gennya. Kalau kebanyakan kan sawo matang kuning langsat atau kuning tit atau sawo busuk. Berarti memang atau kuning butek kan gitu. Leadership itu sangat-sangat penting, makanya di CKC itu kita buat itu, dan ini ada teori dari Astra yang saya dapat dari Pak Atok yang dari Kubik dan mantan Astra ya.
itu ada istilahnya tuh ambidextrous. Nah, apa tuh? Jadi ini dari Robert Duncan ya, kalau di teorinya itu ambidextrous itu jadi dari kata ambi itu dari kata amfibi. Jadi dia multi talenta. Jadi kalau olahraga tuh bisa tangan kanan, bisa tangan kiri. Jadi main itu kalau bola tuh bisa nendang kaki kanan, nendang kaki kiri. Kalau basket, saya nendang basket kan, saya bisa dribble kanan, dribble kiri. Itu ambidex tuh. Gitu. Jadi sebagai seorang pemimpin, dia itu harus bagaimana bisa mempertahankan dirinya. Dan ini bisa kepakai di bisnis, di keluarga nih. Kalau misalnya di bisnis, dikaitan dengan pekerjaan, dia bisa memberikan performa pekerjaan dan mempertahankan bisnisnya itu dengan baik. Ini modal yang pertama. Ada 2 modal nih kaitan dengan ambidex. Itu namanya istilahnya itu mengeksploitasi. Eksploitasi dirinya sendiri untuk kepentingan organisasi, kepentingan bisnis, dan kalau di keluarga, kepentingan keluarganya. Jadi dia harus bisa mengeluarkan potensi terbaiknya ya untuk misalnya kalau kaitan dengan keluarga untuk memberikan penghidupan yang sangat baik buat anak istrinya. Ya, itu eksploitasi tuh. Hal yang pertama eksploitasi. Jadi dia harus bisa mempertahankan kondisi sekarang nih. Kalau misalnya dia sebagai pengusaha nanti harus gajian tiap bulan harus ini. Kemarin Amazing Group luar biasa tuh. Ngasih bonus dan THR tuh kalau di total hampir 1 miliar lebih, bukan hampir 1 M lebih. Satu penerima. Bukan terima manfaat, bukan mustahik lah. Bukan mustahik lah. Bukan. Memang itu hak pegawai. THR nih. Iya. Hak pegawai itu. Ya, itu luar biasa nilainya gitu kan. Dan itu kan kalau kita nggak mengeksploitasi gimana bisa gitu. Nah itu kan penting sebagai seorang pemimpin. Dan itu juga buat anak muda itu bagaimana istilahnya, oke lah dia belum menikah ataupun sebagai keluarga muda kan dia harus bagaimana mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Itu kan eksploitasi. Jadi memaksimalkan potensi dia yang ada sehingga kehidupan keluarga dia itu bisa lebih baik. Kalau keluarga nih, kalau bisnis, kehidupan bisnis itu bisa terus berjalan. Dan nggak cukup itu Ki, kalau namanya ambidex ini. Udah eksploitasi nih, dia harus mengeksplorasi. Pengembangan keluar ke depan bisnis. Oke, di satu sisi. Jadi kan berpijak nih pada dia mengeksploitasi diri dan perusahaan dia. Di satu sisi dia mengeksplorasi. Oke, potensi apa? Dia melihat tren di luar. Kalau di SWOT itu kan strength-nya dia itu kan lebih ke eksploitasi diri itu. Opportunity dan threat nih. Opportunity-nya apa? Ada lagi kalau istilah di manajemen itu adalah untuk melihat potensi itu namanya SOAR, S-O-A-R. Strength, opportunity, A-nya itu aspiration dan result. Ada lagi dipadukan kalau untuk menguatkan di luar itu PESTEL. Politiknya gimana, environment gimana, kemudian sosialnya gimana, society, T-nya itu kaitan dengan teknologi, L-nya itu kaitan dengan legalitas di luar, E-nya lagi tadi kan environment, ekosistemnya, ya itu atau kaitan dengan kondisi ekonomi, ya kan? Itu harus dilihat analisis di dalam dan di luar. Nah di luar ini kaitan dengan eksplorasi itu bagaimana dia melihat kekuatan diri dia dan menggabungkan dengan potensi di luar. Oke, mau pengembangan nih pekerjaan yang saya pegang nih. Dia sebagai manajer misalnya. Oke, pengembangan ke depan nih harus bagaimana? Ya kan? Itu mengeksplorasi, mengembangkan perusahaan, mengembangkan diri. Bagi diri kita sendiri apa? Antum nih sebagai musrif, bagi santri kan. Oke, namanya sebagai musrif kan selain juga menjaga santri tapi saya juga mengembangkan diri. Musrif juga harus bisa sebagai coach, sebagai pelatih, sebagai mentor sebaya. Ya kan itu kan eksplorasi. Dia juga bisa sebagai konselor, mengkonseling para anak didik santri, adik-adik santri. Jangan kalah sama pendeta sama pastor. Jadi saya dapat cerita tuh. Dan terbaru kemarin ada mitra kan dia pegang program khusus trainer dan coachnya pelatih. Itu ternyata banyak non muslim juga ikut. Oh, gitu. Dan itu di ESQ. Iya. Oh, dan gitu. Coach Rizky kan pernah, aku pernah ketemu Coach Rizky kan, ya kan. Di situ pas dia pernah ikut program coaching, waktu itu saya ikut coaching juga kalau nggak salah, program coachingnya juga ada beberapa pendeta ikutan, pastor. Jadi mereka bagaimana menjadi pendeta dan pastor yang asik ketika ngobrol, asik diajak curhat gitu loh. Jadi jangan kalah sama orang kafir kalau kasarnya. Mereka itu istilahnya bagaimana berusaha sepenuh upaya, sekuat tenaga, mengeksplorasi dirinya. Jadi mengembangkan gimana menjadi pendeta as a coach, pendeta as a mentor. Bayangin, masa sebagai asatid, kita sebagai kakak musrif, ya kan? Kita sebagai pengusaha muslim nggak bisa as a coach, as a counselor,
sebagai seorang konselor yang asik, sebagai teman curhat yang nyaman. Jangan sampai nanti objek dakwah kita curhatnya ke pendeta gitu. Ih, serem. Iya. Dan mereka tuh saya lihat di TikTok itu kan ada public speaking-nya dan dia gaya keren-keren. Rapi. Dia kayak motivator Iya, gitu. motivator. Motivator dunia. Jadi, wah, muslim kan harusnya lebih keren dari ini. Jadi sehingga umat tuh makin jatuh cinta dengan para dai. Dan itu kan juga harus dimiliki mengeksplorasi diri kita sehingga bisa punya kemampuan itu. Kalau di CKC ada bentuk implementasinya untuk santri belajar leadership. Kan ada P3M. P3M ya. Nah, yang angkatan 4 ini saya tugasin tuh. Jadi di awalnya kan saya bimbing, saya ajarin tentang design thinking. Jadi mereka mengempathize, jadi mengempati ada masalah apa yang ada di sekitar CKC dan di luar yang jangkauannya itu nggak jauh dari CKC. Apa nih masalah? Mereka berusaha turun tangan di situ. Ya, ada yang kemarin tuh masalah kebersihan, masalah juga kenyamanan, itu mereka juga ingin membantu terus menjaga. Ada yang mereka pengen ngebantu calistung untuk warga di luar CKC. Itu kan bentuk P3M dan ya istilahnya itu mah dakwah real ke masyarakat, terjun yang beneran dan melebur dengan masyarakat. Dan itu kan bentuk mengeksplorasi secara bertahan sebagai santri dan mengeksplorasi memberikan manfaat. Dan itu kan dipraktekin dan beberapa udah mulai jalan kan, yang ke masjid-masjid, ada yang juga ngajar tahsin, dia jadi imam, dia ngajar calistung tuh ada tuh yang apa tuh Bang Iwan, ada program ngajar calistung. Ada yang dia nanti mau bikin program pilah sampah di CKC. Keren-keren. Maksudnya ya itu sebagai bentuk eksplorasi diri kita agar bermanfaat lebih banyak. Jadi bukan mengeksplorasinya tuh buat hal yang materialistis mulu, tapi seorang muslim juga harus begitu. Dan ini adalah modal dasar sebagai leader yang ambidex. Dia multitalenta tadi, dia bisa menggunakan tangan kanan, bisa menggunakan tangan kiri. Dia bisa menendang tangan kanan, bisa menendang tangan kiri. Dia bisa bertahan hidup bagi keluarganya, bagi bisnisnya, juga dia bisa mengembangkan bisnisnya, mengembangkan keluarganya. Dua hal itu, eksploitasi dan eksplorasi. Dan itu wajib, saat ini ya, wajib dimiliki. Karena ke depan, ya kalau bukan Susi Antum dan adik kelas Antum, siapa yang akan memimpin Indonesia? 20 tahun yang akan datang. 20 tahun yang akan datang. Siapa yang akan memimpin dunia? Ya kan? Ya usia-usia Antum. Gitu. Kalau saya kan kalau udah pakai tongkat kan, atau mungkin kursi roda. Gitu. Enggak lah, kan atlet basket, insya Allah masih. Insya Allah, makanya saya nggak mau sakit-sakitan dulu gitu ya. Kalau mau meninggal langsung meninggal aja lah gitu. Oh gitu, masih nggak. Jangan di kursi roda gitu. Jangan di kursi roda. Oke. Gitu. Jadi leadership ini di CKC dipelajari juga, entrepreneurship juga dipelajari juga. Dan ada implementasinya tuh, ada prakteknya. Pakai P3M itu, program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Itu yang mereka lakukan. Selain di BEM kan juga, BEM itu kan ada program-program kan juga sebagai praktek dia mengeksplorasi diri. Gitu. Ya. Keren sih ya. Ya, jadi bagi yang calon-calon yang mau daftar gitu ya, belajar leadership bisa langsung praktek ya. Belajar leadership sekaligus praktek, entrepreneur juga sekaligus praktek, Kopah juga sekaligus prakteknya di P3M. Langsung iya kan masyarakat dia praktek untuk delivery ilmu yang dia pelajarin ya. Iya, praktek itu. Iya. Terus juga kadang santri kalau misalkan lagi P3M itu kan program leadership sebetulnya. Kadang juga bisa nyisipin tuh entrepreneurnya ya. Misalnya jualan sabun. Iya. Dia jualan sambal, jualan sabun, dia cerita Caki Mart ya. Networking-nya kan jadi luas. Iya. Jadi semua kepake, leadership-nya kepake, tentang dai-nya ada kan. Wawasannya, sakofahnya kan sama entrepreneurship. Public speaking-nya juga kan. Kan ngobrol kan namanya. Saya salut tuh sama siapa yang orang Lombok kemarin angkatan 2. Rizwan kan. Angkatan 1. Angkatan 1 ya? Rizwan ya? Angkatan 1 ya kan sampai jadi di belakang. Kiai di belakang gitu kan. Jadi kiai. Karena buat mama mungkin seru dia itu. Ada cerita menarik loh ya. Jadi gini, saya itu kan waktu pertama kali ke sini itu juga pernah diundang untuk jadi imam sekaligus juga kultum. Itu masjid yang di kampung itu tuh bener-bener masjidnya masih masjid kayak tradisional lah, nggak ada AC-nya, tirainya juga pasti tirai yang banyak debunya, ya masih tradisional banget. Nah itu Rizwan di situ memperdayakan, saya tuh balik lagi ke situ setelah 2 tahun. Wah sekarang
keren, ada AC-nya bersih, rapi. Iya, sampai kayak gitu. Bener-bener, dan jamaahnya rame. Dan dia itu kalau misalkan datang ke kampung Ridwan ini, langsung semuanya itu salim. Bukan wali dia. Nah, maksudnya ini di Kampung Lombok apa yang di sini? Di belakang yang ini? Di sini, yang di belakang. Oh, jadi langsung bagus masjidnya. Iya, langsung bagus. Langsung makmur, rame. Langsung makmur. Dan dia tuh ditokohkan. Ditokohkan. Ini salah satu berarti program P3M leadership yang berhasil. Iya, gitu. Jadi itu bisa diundang di. Ya. Udah balik ke Lombok ya? Udah. Oh, yang balik ke Lombok ya. Pasti nanti pas lagi itu ada bisa kita undang tuh. Jadi bahan podcast. Iya, betul. Cerita tentang leadership di masyarakat itu kan bagaimana namanya dai itu kan, kenapa dai itu juga harus jadi pemimpin leader ya, karena dia harus bisa berpengaruh yang positif ke masyarakat. Betul. Leader itu adalah yang bisa mempengaruhi dan berpengaruh di masyarakat. Iya. Kan. Bagi teman-teman semuanya yang pengen jadi leader, sekaligus juga jadi entrepreneur, sekaligus juga punya sakupai yang bagus, kita tunggu di Cinta Quran Center. Gitu ya. Oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2017. Mimpi besar itu perlahan menjadi nyata. Sebuah bangunan yang dibangun dengan air mata, keringat, dan jutaan harapan yang terpanjat dalam doa tulus ribuan orang. Hari ini, dari bangunan itu, ratusan santri tumbuh. Semua ini adalah buah dari sedekah dan wakafmu yang tak terlihat tapi terus berbuah. Kini, saat mereka makin dekat dengan cita-cita, kami mengundang kamu semua untuk kembali menjadi bagian dari jejak kebaikan ini. Mari lanjutkan. Sedekah pendidikan calon dai Quran sebagai amal yang tak pernah putus agar kita bisa pulang dengan bahagia.